Karena saya, bapak-bapak yang beragama kebetulan bukan Islam, saya termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu setiap hari saya sholat. Dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan, saya selalu minta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus, orang yang masih sesat, kan gitu. Jadi kalau Anda dibilang sesat itu, lu kok ngerti kowe, gitu ya. Pinter tenan kowe, kan gitu ya. Utawa ngene, nek kowe pas nesu, lah kok lagi ngerti kowe? Harus ket biyen aku ngono kuwi ya. Oke. Indonesia ini kan salah satu jenis keterpelesetan, kehancuran, keterpurukannya kan epistemologi dan denotasi. Ya, jadi kata itu menjadi tidak terdisiplinkan oleh maknanya. Jadi kabeh kepeleset-peleset, bias-bias. Jadi misalnya kalau boleh jangan bilang pluralisme, kemudian orangnya disebut pluralis, karena kalau isme itu kan satu keputusan pandangan hidup. Jadi dia sebuah ideologi. Ya, pluralisme itu ideologinya Tuhan, bukan ideologi kita. Yang menciptakan pluralitas itu Allah, kan gitu. Allah menciptakan qabail wa syu'uban wa qabail, itu azwajan dan seterusnya. Allah menciptakan pluralitas. Jadi kita ini bukan orang yang tidak beragam kemudian kita himpun supaya beragam, tidak. Memang apa adanya alam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang beragam. Gus Dur tidak ada duanya, Alisa tidak ada duanya, Yai Muhaimin tidak ada duanya, siapapun tidak ada duanya. Bahkan kacang ini tidak ada duanya. Karena kacang yang ini bukan kacang yang ini bukan kacang yang ini. Tidak ada yang ada duanya dalam kehidupan. Rambutmu yang sebelah situ bukan yang sebelah situ, masih podo-podo rambut. Jangankan Gus Dur, setiap apapun tidak ada duanya, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita hormati Allah yang menciptakan pluralitas. Nah, kita ini menjaga, jadi sebagaimana hukum alam, semua teknologi harus taat kepada hukum alam misalnya ya. Jadi itu kita jaga yang diciptakan Tuhan itu. Sebagaimana tadi sahabat kita dari Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa sebelum ada agama import atau yang sekarang oleh orang modern disebut agama samawi, sesungguhnya sudah ada kearifan lokal dan pencarian-pencarian, ijtihad. Jadi orang Sunda, orang Jawa itu sebenarnya sudah menemukan para malaikat, sudah menemukan dewa, sudah menemukan yang tinggi-tinggi, nilai-nilai yang paling mulia. Cuman dia butuh satu level lagi yang tidak mungkin dia ketahui. Ngerti maksud saya, Mas? Bahwa kita tidak usah ada agama, kita kenal Tuhan. Tetapi untuk menentukan Tuhan itu bagaimana, itu harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita, betul tak? Nah, jadi kita kenal Allah, kita kenal Tuhan, apapun namanya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, segala macam kita kenal. Tetapi ada level yang Anda tidak bisa mencapai dan meneliti dan mengetahuinya. Di situ yang disebut agama. Maka Allah memberikan informasi melalui messengers tadi, melalui orang yang disebut nabi, yaitu pembawa naba. Nabi itu yang membawa pesan, yang membawa informasi. Kalau Rasul yang menerapkan pesan itu. Jadi kalau ibarat tentara, nabi itu jenderalnya, Rasul itu pangapnya, kan begitu. Ah, untuk tahu Tuhan Rahman Rahim utamanya itu kita tidak bisa lewat Sunda, lewat Jawa, hanya bisa lewat informasi Allah sendiri, bahwa Allah itu ikonnya Rahman Rahim. Saya tanya sama Anda dikit ini, dikit sebelum lagu ya. Allah bukan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu cuma bentukan. Yang diciptakan Allah adalah keperempuanan dan kelelakian, femininitas dan maskulinitas, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau engkau melihat tanah air Indonesia itu feminin apa maskulin? Feminin. Maka kita sebut tanah air Ibu Pertiwi, tidak Bapak atau atau Pak D. Maka the capital of Indonesia, ibu kotanya kita sebut ibu kota, bukan bapak kota. Jadi sangat feminin. Allah sendiri tampil ke Anda terutama maskulin apa feminin?
feminin. Allah tampil kepadamu dengan kekerasan dan kehebatannya atau dengan kelembutan dan cintanya, mana yang utama? Kelembutan dan cintanya. Maka Allah dalam tanda petik ojo terus nanti wah Cak Nun menganggap Allah itu perempuan, mesti ngono kok nesu, aduh sesat, kesesatan ke-39. Yesus dirungok kesik to, dirasa kesik. Beda dong sifat sama benda. Gula sama manis itu beda. Laut sama gelombang itu beda. Nggak bisa kita ke pasar Parangtritis ambil gelombangnya, bisa? Nggak bisa toh? Nek tak terus nonggo seneng kan, cukup ikhlas ya. Iki soalnya kene iki nek saya tuh ngomong satu kalimat sudah muncul 10 kalimat yang lain. Ini kalau ndak hati-hati wah dah kesesatan bertumpuk-tumpuk ndak karu-karuan. Karena saya bapak-bapak yang beragama kebetulan bukan Islam, saya termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu setiap hari saya sholat, dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan, saya selalu minta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus, orang yang masih sesat, kan gitu. Jadi kalau Anda dibilang sesat itu, lu kok ngerti kowe, gitu ya, pinter tenan kowe, kan gitu ya. Utawa ngene, nek kowe pas nesu, lah kok lagi ngerti kowe, harus kebian aku menunggu ya. Oke, jadi bapak-bapak sekalian, kembali ke pluralitas. Pluralitas itu ciptaan Tuhan. Kalau bisa memang kita cari bahasa lain ya Pak ya, kita cari bahasa lain lah ya. Pokoknya jangan ngomong keragamannya, kita pasti ragam kok, gitu loh. Kita jangan, ndak usah anti apa misalnya anti, ndak usah ngomong anti, sebab kalau misalnya apa anti apa? Contohnya anti apa yang ada di dunia ini? Anti korupsi. Untuk anti korupsi Anda butuh korupsi dulu, betul enggak? Baru anti korupsi. Mbok kalau bisa ndak usah anti, pro saja sejak awal, gitu loh. Ndak usah minadzulumati ila nur, kalau bisa langsung nur saja, gitu ya. Oke. Kepada Pak Yai Muhaimin untuk meneruskan, tapi saya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya. Karena aku nesu tau, aku wong gontor ya. Saya kan wong gontor, kiai ku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho ku karep sampean iku ya apa, Gus? Kok sampean suguhi kiai ku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor, ngono lho. Kurang ajar dong situ iya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Campean niku Cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok, gurung tau dienggo kok. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ono apa-apa iku ndelok esensine, ojo ndelok bentuke. Ojo ndelok raine, ojo ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya, kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge, lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi Gus, lu sikat gigi kurang tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai, itu dari toko langsung tak buka, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan mbok kuwi kalimatnya. Kalau ada direkam tak kuwi pian. Urung ono jajet toh. Jadi kuwi meng krunguku ngene, akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya
sekian ulama mengiyakan, kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur, kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya, kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand? And monggo Pak Yai. Itulah yang dimaksud esensi. Kami melihat ada bante, ada pendeta, ada juga pastor, ya. Ini adalah manusia. Dan itulah yang dimuliakan oleh Allah. Karena dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Itu kalau kita tahu nahwu ada 3 stressing, 3 kalimat taukid. Lamnya lam taukid, qadnya harfu taukid. Karramna seumpama tidak ditasdid, tidak ditat'if, karena itu fi'il madhi, verb dalam bentuk past tense itu juga taukid, apalagi ditat'if. Jadi artinya Allah berfirman, dan pasti sungguh benar-benar saya Allah muliakan Bani Adam, manusia. Itulah basis HAM yang paling final dalam Islam. Tidak ada yang melebihi. Maka kami bisa bergaul dengan siapapun manusia karena dia adalah makhluk Tuhan yang diunggulkan. Monggo Romo Dani. Oh, Kidemang, nggih. 2 menit Kidemang. Terpaksa. Sampurasun. Sampurasun itu artinya kesempurnaan bagi kita, bagi ingsun, bukan campur racun. Nah ini yang lagi ngetren, ada orang yang belum merasakan nikmatnya perdamaian, memplesetkan sampurasun menjadi campur racun. Sampurasun itu doa untuk kesempurnaan ingsun, kesempurnaan semua, dijawab rampes. Rampes itu artinya semoga, mugio, mugi-mugi, coro Arabe amin. Jadi kalau Fatihah misalnya waladolin amin, ini kesannya serampes nggih. Amin. Jadi dalam ajaran Sunda wiwitan, persaudaraan itu sangat penting. Karena dalam pancalaku, laku ning laku, ada laku diri sama Gusti Kang Maha Tunggal, Sang Rumuhun Tunggal, ada laku diri kita sama diri kita sendiri, ada laku diri kita sama sesama tanpa membedakan latar belakang. Nah ini dalam ajaran Sunda, ada laku diri kita sama ratu, dan terakhir laku diri kita sama alam. Jadi ajaran Sunda sebelum ada nun sewu agama-agama impor, agama lokal juga sudah mengajarkan tentang laku itu kepada sesama siapapun tanpa membedakan agama, latar belakang, warna kulit, adat, budaya. Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Beliau ini rumahnya di mana itu? Enggak, di Paciro. Aslinya itu di mana? Saya pernah berkunjung.
Banjar. Jadi beliau itu rumahnya di Banjar dan beliau sebenarnya tokoh budaya dari Banjar. Rumahnya itu di sini rumah beliau di Temangwang Saifuddin. Ini sekolah ma'arif, ini masjid. Jadi beliau itu meskipun paham sekali ajaran Sunda wiwitan, tapi insya Allah beliau aswaja. Monggo Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan salam yang biasa kami ucapkan ketika bersama-sama di gereja. Salam dalam bahasa Jawa, berkah dalem. Berkah itu sama saja dengan rahmat, barokah. Ya, dalem itu menunjuk kepada Tuhan. Maka kalau menyebut dengan berkah dalem artinya berkah Tuhan bagi Anda sekalian. Malam hari ini rasanya saya lebih senang mendengarkan Cak Nun daripada saya harus bicara. Karena saya tadi tak rasa ya, kita duduk sudah lama tapi seolah-olah waktu berhenti. Ya, selalu semua menjadi Cak Nun. Tetapi saya juga mempunyai kesan terhadap Gus Dur ya. Jadi kalau mengingat Gus Dur dan juga apa yang ia buat, yang pertama yang muncul di dalam diri saya adalah Gus Dur itu seorang pembawa pesan ya, messenger gitu. Kalau tadi melihat dari para yogi yang ada di belakang ini dan juga dari semua yang berbicara di sini, semua membawa pesan. Dan saya kira semua pesannya satu. Ya, pesannya satu, yakni soal kebersamaan. Ya, soal kebersamaan. Kita ingin membangun hidup bersama, dan itulah kalau kita melihat Gus Dur, dari hidup Gus Dur ada pesan. Dan rupa-rupanya kita semua juga hendaknya membawa pesan, karena masing-masing dari kita juga mempunyai pesan yang harus selalu kita bawa, pesan tentang kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam agama Katolik itu ada istilah yang disebut dengan beatus ya, beatus ini dalam bahasa Latin artinya yang berbahagia, ingin menyebut orang-orang yang mencapai suatu titik kesempurnaan tertentu karena bisa mengalahkan dunia. Maka kalau diperkenankan ya, Gus Dur juga bisa disebut sebagai beatus, adalah orang yang mencapai suatu titik kesempurnaan tertentu karena bisa mengalahkan dunia. Kebahagiaannya bukan ukuran duniawi, tetapi ada suatu ukuran di atas ukuran duniawi yang dialami sebagai suatu kebahagiaan sejati. Dan inilah yang utama yang harus kita cari, kebahagiaan yang lebih dari ukuran-ukuran duniawi. Maka pilihan-pilihan Gus Dur adalah pilihan-pilihan ini ya. Maka pada kesempatan ini saya sungguh merasa senang atas kebersamaan ini ya. Tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Ada bersama dengan banyak orang dan juga Anda semua. Yang membuat saya terharu malam hari ini adalah ketika Anda menyanyi bersama. Rasanya pengen meneteskan air mata. Ya, walaupun saya tidak mengerti bahasa, tetapi saya merasakan ada aura ya, getaran itu saya rasakan betul. Dan itulah yang harus kita jaga ya, agar resonansi itu tetap bergema dan kebersamaan itu tetap terjaga. Terima kasih banyak, berkah dalam.